minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma sabila yassarahu tsumma amatahu fa'aqbarahu. Pada ayat ini, setelah manusia dijadikan, ya toh, setelah dicetak dari setetes air mani, lalu kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, lalu kemudian membalut tulang, gitu kan, disusunlah tulang-tulang, lalu ditiupkan ruh, dan sempurnalah penciptaan manusia. Dan gitu. Tahapan-tahapan itu begitu indah, begitu sempurna, begitu agung, hanya bisa dilakukan atau diwujudkan oleh Allah SWT. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain, ya, yang bisa membuat itu semua terjadi. Setelah minut fatin khalaqahu faqaddarahu, kalau di ayat lain disebutkan dari setetes air mani, summa alaqatun, itu ya. Kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan seterusnya. Kemudian wanfikha fis-sur, kemudian mirruh, wanfikha mirruh, kami kemudian tiupkan, bukan sur ya, kami tiupkan ruh ke dalam fihi, ke dalam jasad itu. Tsumma sabila yassarahu, kemudian dimudahkan jalannya. Jalan apa? Jalan dalam fase-fase kejadian tadi, memudahkan sampai kelahirannya. Memudahkan kelahirannya. Apa dulu? Memudahkan kelahirannya. Menarik, tapi banyak, sering terjadi gini dulu. Dulu, sebelum ada bidan, ya, sebelum ada bidan, itu kita lahir itu pakai apa? Pakai bantuan siapa? Dukun bayi. Pakai bantuan siapa? Dukun bayi. Kilo sing aku wong kota iki lho. Sing aku priyayi lho. Dulu lahirnya pakai apa? Dukun bayi. Si dukun dulu, guys. Dukun bayi, apalagi orang Madiun, bayi dukun. Sekarang saya mau tanya, itu para profesor, para dokter, para presiden yang sekarang sudah umurnya 50-60 tahun, itu kira-kira dulu lahirnya pakai bidan atau pakai dukun bayi? Dukun bayi. Lah iya. Oh sekarang loh, ganteng, hebat, pinter, berpangkat gitu ya dulu pakai dukun bayi saja. Kok sekarang mereka bikin buku, bikin aturan, dukun bayi nggak boleh praktek, itu gimana maksudnya? Katanya akan mempengaruhi kesehatan, akan berbahaya. Berarti dia berbahaya. Loh iya. Lalu dia dulu lahir loh. Dimudahkan Allah. Yassarahu kata Allah. Dan miliaran orang yang lahir sebelum adanya peraturan dukun bayi tidak boleh praktek. Itu miliaran orang sudah lahir. Mereka juga mengakui Plato, Aristoteles, ya toh, Charles Darwin, Sir Isaac Newton, kan? Sampai yang orang Albert Einstein. Itu kan orang paling hebat-hebat yang dianggap sebagai inventor-inventor dunia. Lalu mereka loh lahirnya sebelum 1900. Bahkan ada yang sebelum Masehi. Mosok ono bidan. Lah ya toh. Begitu loh maksudnya. Jadi kelahiran itu benar-benar
Allah yang memudahkan. Jikapun ada angka kematian bayi lahir, ada kematian ibu yang melahirkan. Emang sekarang setelah ada dokter, ada bidan, angka itu turun? Enggak juga. Masih banyak yang lahir mati, meskipun sudah ditangani bidan atau dokter. Nah ini loh dulur. Saya tidak menyalahkan dokter atau bidan ya, tidak. Karena istri saya juga bidan. Ya, toh. Jadi saya tidak sedang menyalahkan itu. Kalau menyalahkan itu, saya nyalahkan bojo saya sendiri. Tetapi ayo kita ini jangan terlalu menggantungkan sampai cenderung syirik manusia. Kita ini tetap saja yang memudahkan, yang memberi jalan kelahiran itu siapa? Allah. Dan ini dalilnya, ya. Tsumma yassarahu, tsumma sabila, tsumma yassarahu, tsumma sabila yassarahu. Allah yang memudahkan itu. Nah, ini tak kasih bukti. Kemarin nih, ada seorang TPU yang sudah, biasanya para TPU itu yang cabang-cabang itu lah, kalau sudah hamil, sudah 8 bulan gitu, atau sudah mendekati 9 bulan gitu, mesti merapat ke Mabes, ke Lamongan. Karena nanti di sana ada Mbak Erna yang akan membantu mereka untuk persalinannya. Karena kita punya klinik yang insya Allah representatif untuk persalinan. Biar juga enggak merepotkan gitu ya. Nah, karena itu maka biasanya gitu, lalu alhamdulillah selama ini ya, meskipun ada juga yang kemudian terpaksa sesar dan sebagainya. Itu kemudian kemarin itu saya dilapori itu kalau ada seorang TPU perempuan yang bayinya itu entah sungsang atau gimana gitu, atau karena ada sedikit sakit di ibunya sehingga harus setelah konsultasi ke dokter itu harus wajib operasi. Wajib operasi. Nah, karena memang biayanya cukup besar, saya bilang, pertama sudah saya bilang sama Mbak Ena juga, sama bidan, sama juga sama pasangan tersebut, saya bilang, bismillah, tenang saja. Kita berdoa pada Allah agar dimudahkan oleh Allah, dilancarkan Allah. Jikapun nanti operasi, nggak usah mikir biaya, insya Allah akan kita usung bersama-sama, saya bilang begitu. Nah, ternyata sampai hari-hari menjelang kelahiran itu masih diagnosa dokter harus operasi. Nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, saya juga kemudian menguatkan, sudahlah, bismillah, ayo bismillah. Saya bukan dokter, juga bukan ahli kandungan. Saya hanya percaya pada bahwa semua itu nanti Allah. Meskipun nanti bisa jadi memang operasi, ya enggak apa-apa gitu. Bukan kok enggak percaya diagnosa dokter, bukan. Tapi ayo minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Sampai hari menjelang hari H itu tetap harus operasi. Bismillah, bismillah. Ayo berdoa. Sholawat pada Rasulullah Muhammad SAW yang banyak. Berdoa. Minta Allah mayasir wala tu'asir. Berdoa betul. Nah, kemarin kemudian saya dilapori, ujuk-ujuk saya sudah dapat gambar bayinya. Terus saya tanya, gimana, operasi apa normal? Alhamdulillah normal. Normal. Bayinya alhamdulillah sehat, ibunya alhamdulillah sehat. Iya. Minta pada Allah. Gitu. Sama dengan dulu Mbak Jiza itu juga begitu. Mbak Rida itu sudah sekitar hampir 9 bulan, masih di Bali, masih tugas di Bali.
ingin melahirkan di Jawa. Ingin melahirkan di Jawa, mau naik pesawat kan enggak boleh 9 bulan tuh. Pengennya naik mobil. Nah, saya waktu itu masih ada tugas di Bali, sehingga nggak bisa nganter. Nah, sehingga Mbak Rida pulang sendiri. Dari mobil itu memang sudah sampai langsung menuju rumah sakit aja karena sudah janjian dan wajib operasi. Karena 2 yang pertama sudah operasi, maka yang ketiga wajib operasi. Wajib, tidak boleh tidak. Itu menurut ibu-ibu dokter itu. Karena kita ingin tim perempuan semua, dokter perempuan, anestesi perempuan, pengen perempuan semua. Ada tim sudah siap. Begitu nyampe rumah sakit, gitu kan, nyampe rumah sakit, meja operasi sudah siap, kamar juga sudah siap. Akhirnya di sana Mbak Erna juga sudah siap untuk dampingi. Rida juga sudah masuk, saya juga baru dikabari. Nah, saya bilang, ayo berdoa aja pada Allah. Berdoa yang terbaik pada Allah, meskipun konon kalau menurut ilmu kedokteran, kalau yang anak pertama operasi, anak kedua operasi, maka sudah wajib anak ketiga operasi. Bismillah. Sudah persiapan operasi, menurutnya operasi akan dilaksanakan jam 3. Jam setengah 2 sudah harus masuk ruang operasi untuk persiapan bla bla bla. Saya masih di perjalanan juga. Saya masih di Bali. Setelah itu kemudian baru mau masuk ruang operasi, sudah di meja operasi itu. Sudah di meja operasi, dokter juga sudah mau siap untuk melakukan anestesi. Lah kok sama Allah waktu itu cuma ditunggu Mbak Erna aja. Jadi cuma Mbak Erna sama Mbak Rida berdua. Nah itu lahir. Lahir sendiri atas qudrat iradat Allah. Nggak pakai pertolongan dokter, tapi di meja operasi ya Mbak Erna sendiri akhirnya yang nolong Mbak Rida. Nah, kuasa Allah. Itu. Jadi makanya saya kasih nama mukjizat itu karena keajaiban yang dari Allah saja itu karunia. Nah, hal-hal semacam ini tuh loh. Itu yang tadi seperti yang saya ceritakan tadi, TPU itu Mbak Mimit itu. Yang TPU yang tugas di Probolinggo itu. Lahir selamat, alhamdulillah, meskipun vonis dokter harus operasi total. Bukan kok keliru ya, anak saya yang pertama. Kalau sudah ikhtiar penuh dan tidak bisa, ya tidak apa-apa. Kayak anak saya yang pertama, Pak Gani itu saya tunggu-tunggu itu. Karena anak pertama saya tetap percaya bismillah normal gitu ya. 9 bulan tidak lahir-lahir. Kata orang-orang, nggak apa-apa, ditunggu aja, ya sudah saya ikut. 10 bulan, tidak mau lahir. Tidak mau. Sampai 11 bulan saya tunggu-tunggu, tidak mau lahir juga. Nah, akhirnya memang katanya ketubannya habis dan lain sebagainya. Baru setelah ikhtiar yang total tidak bisa, karena khawatir keselamatan si bayi dan lain sebagainya. Nah, pada saat itu akhirnya Pak Guru, ya sudahlah, enggak apa-apa operasi gitu. Nah, sehingga bukan kok tidak boleh operasi, bukan kok tidak percaya dokter ya, tetapi ayo kita ikhtiar semaksimal mungkin dulu bahwa sesungguhnya Allah itu memberi kemudahan. Yang di dalam ayat ini sebenarnya yassarahu, memudahkan kelahiran. Iya dulu, apalagi secara anatomi ya. Normalnya manusia itu sama, diberi kekuatan yang sama seperti misalnya makhluk lain, entah itu binatang. Sebenarnya binatang perlu bidan enggak? Enggak. Perlu dokter objin? SPOJin? Enggak lah. Ya toh. Tapi mereka alhamdulillah tuh ya melahirkan sendiri, ya memotong tali pusar sendiri, ya kemudian merawat diri sendiri. Dan banyak ternyata manusia yang juga bisa begitu. Entah karena terpaksa, atau karena dipaksa, atau karena oleh keadaan, dan lain sebagainya. Banyak, dan mampu, dan sehat-sehat saja. Artinya sebenarnya kalimat Allah di dalam ayat ini, bahwa tsummas sabila yassarahu, Allah memudahkan, itu memang benar-benar terjadi. Kebiasaan manusia saja yang kemudian saling tolong-menolong. Awalnya itu kan cuma karena saling tolong-menolong.
dulu ya di mana-mana, di zaman-zaman dulu ya hampir semua perempuan punya kemampuan untuk menjadi dukun bayi. Biasanya kalau yang lahir seorang ibu muda yang menolong ya ibunya yang neneknya. Biasanya begitu. Itu. Ya. Jadi apa artinya? Ayo kita semakin percaya kepada Allah dalam hal itu ya. Dan kemarin saya melihat ada, cuma saya kalau mau nunjukkan videonya enggak elok ya. Ternyata ada satu teknik melahirkan di dalam air. Jadi melahirkan di dalam air ternyata ada beberapa yang menganggap lebih baik. Itu. Dan itu sudah ada satu dalam salah satu tutorial itu ada yang dipraktekkan dan ternyata bisa melakukannya sendiri juga manusia ya. Tsumma amatahu, kemudian dia mematikannya, Allah mematikan manusia itu, fa'akbarahu, lalu dia menguburkan. Secara lahir memang manusia yang menguburkan jenazah sesama manusia, tetapi sebenarnya secara hakikat Allah yang menguburkan mereka. Tsumma idza syaa ansyarahu, kemudian jika Allah mengendaki lalu nanti membangkitkannya lagi, kalla lamma yaqdima amarahu, kemudian Allah memberikan apa? Manusia sekali-kali tidak, manusia itu belum memberikan apa yang dia janjikan. Dia belum menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kenapa Allah sampai perintah begitu? Ya. Allah memberi kepada manusia. Pertama tadi tentang sabila ya, memberi jalan dan ini. Itu sebenarnya selain memberi jalan kelahiran, kemudahan, manusia juga diberi kemudahan tentang apa yang mau dipilih. Tadi yang ayat berapa tadi? Yang sabila yasarahu tadi ayat 20. Itu manusia diberi pilihan. Kamu mau pilih jalan sesat apa jalan benar? Itu diberi pilihan loh sama Allah. Tergantung kamu gitu Allah. Nah, pada saat diberi pilihan itu, manusia kemudian diperintahkan itu, coba buka di dalam surat ini. Surat Al-Balad ayat 10. Surat Al-Balad ayat 10 tentang bagaimana Allah memberi pilihan kepada manusia. Monggo dibuka. Bahwa manusia diberi pilihan memilih jalan, dua jalan. Apakah jalan sesat atau jalan benar, dua-duanya dipersilakan oleh Allah. Manusia sendiri yang secara punya pilihan monggo, sudah ketemu? Oke, izin guys. Surat ke-90 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Sadaqallah. Lanjut. Yang Bu Husnul, tadi Bu Husnul mau lanjut, Pak. Pak Jo satu ayat selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan Oke. tahukah? Tapi dia tidak menempuh jalan mendaki lagi sukar. Balak tahamal akoba. Oke. Selanjutnya, siapa lagi? Monggo. Satu ayat, gantian, apa-apa, biar berbagi barokahnya membaca Quran. Sudah ketemu surat Al-Balad? Al-Balad itu surat ke-90. Tadi yang ayat 10 dibaca Pak Jo, ayat 11 dibaca Bu Husnul. Silakan Mbak Suroto. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Oke, stop. Oke. Lalu ayat 13. Monggo, siapa lagi?
Misi Gus, Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu melepaskan perbudakan hamba sahaya. Sadaqallahul adzim. Oke, yaitu yang ke-14, silakan. Izin Gus. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au'id amun fi yaumin jimas abah Ya, terus masuk au gobah. makan jimas Artinya mawon. Artinya atau mawon. beri makan pada hari terjadi kelaparan. Oke. Makasih Bu Santi. Nomor 15. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat. Sadaqallahul adzim. Oke, lanjut. Ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Atau orang miskin yang sangat fakir. Sadaqallah. Oke, terakhir ayat 17. Enggak. Enggak apa-apa. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Diulangi Bu Yayan. Al-Balad 17 nggih, Gus. Oke. Dan dia tidak pula termasuk Tidak pula orang-orang apa dia termasuk? Kemudian dia termasuk. dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Sadaqallah. Ini, jadi mulai dari ayat itu Allah memberi jalan, 2 jalan sama kamu, kata Allah. Pertama itu jalan kejahatan, kedua jalan kebaikan. Tetapi jalan kebaikan itu jalan yang mendaki, kata Allah. Situ disebutkan. Tapi manusia tidak menempuh jalan yang mendaki. Apa sih jalan mendaki itu? Jalan mendaki itu adalah, kamu tahu wa ma'adro itu berat. Ditanya kok, mendaki itu berat enggak? Loh. Berat, Gus. Lah kalau berat berarti kalau selama ini ada yang bilang, wah ikut ngaji SPMA itu berat karena mendaki toh. Loh, betanya kan gitu. Ngaji SPMA itu berat. Loh ini loh sudah jelas. Jadi yang baik itu ternyata mendaki. Jadi bukan karena SPMA itu salah, sesat atau apa. Memang memilih yang mendaki. Kan disuruh kasih pilihan. Berarti lawannya mendaki itu apa? turun. Menurun ringan atau enggak? Ringan. Nah, ya gampang. Berarti yang ringan itu menurun. Menurun berarti apa ini? Jahat di sini. Di sini kan aja cuma 2. Kebaikan dan kejahatan. Sudah jelas apa itu, yakni fakku rokobah, memerdekakan budak. Apa itu? Au it'amu fi yaumin dzi masghobah, memberi makan pada saat banyak orang lapar. Apa itu? Yatimang dza makrobah, kepada anak yatimmu yang punya hubungan kerabat. Apa itu? Kepada miskinan dza matrobah, miskinan dza matrobah, kepada orang yang miskin, fakir banget ya. Fakir banget itu sampai untuk makan hari ini aja enggak ada itu. Apa itu orang yang mendaki itu? Summa kana minal ladzina amanu, orang yang beriman, au wa tawasau bis sabr wa tawasau bil marhamah, orang yang saling mengingatkan. Saling mengingatkan itu berat. Karena apa? Sering saya sampaikan, kita harus sabar mengingatkan, sadar diingatkan. Diingatkan itu juga sulit, mengingatkan juga sulit. Ya toh? Jadi kayak kita saling mengingatkan gitu, kadang ya awang-awangan. Ngono Gus Glory. Nah gitu. Kadang juga wah kok jangan-jangan begini, enggak usah wis, harus sabar. Dan itu berat. Menjadi penyeru pendai itu berat, apalagi menyerukan apa adanya. Yang hak disampaikan hak, yang batil disampaikan batil. Cenderung enggak laku. Cenderung enggak laku. Kemarin saya digojloki sama palik saya yang di Kalimantan Selatan.
waktu kita ngundang untuk hari kedua pelatihan, gak laku gitu katanya. Tapi alhamdulillah masih laku, ada beberapa belas atau puluh yang datang, alhamdulillah. Itu gejolak saya. Nah, sehingga ini sudah harus menjadi resiko kita, ya. Jadi itu. Jadi Allah memberi dua jalan. Kembali ke ayat yang kita kaji dalam surat Abasa tadi, di sana disampaikan bahwa kallalamma yaqdil amaroh. Jangan begitu kamu manusia, kok sombong. Kamu loh belum melaksanakan apa yang diperintahkan. Atau kalimat yang kedua, kamu belum melaksanakan, ya toh, apa yang kamu janjikan. Apa janji manusia? Coba dibuka tuh. Dalam surat apa? Al-A'raf ayat 172. Coba buka surat Al-A'raf yang tadi sudah baca, gantian yang belum ya. Al-A'raf ayat 172. Yuk. Surah keberapa? Surat Al-A'raf. Tadi yang sudah baca sudah nggak? Gantian yang satu yang lain yang belum. Al-A'raf ayat 172. Temu? Al-A'raf itu surat ke-7. Silakan Bu Arso. Coba Bu Arso atau Bu siapa tadi? Monggo. Dan ingatlah ketika mengeluarkan dari sudut belakang. Monggo Bu Arso tadi. Jadi ketemu sudah? Tahu siapa? Mas siapa? Tadi kayaknya putus-putus sinyalnya. Silakan Bu Arso, monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam atau keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap saya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Shadaqallahul adzim. Nah, kalau kita lihat itu jelas banget bahwa ternyata kita dulu itu ketika masih di alam roh itu sudah dijanji Allah bahwa gitu kan, apakah kamu mengakui aku Tuhanmu? Kita semua di alam roh menjawab, nggih Gusti, kami bersaksi, bala syahid. Berarti pada saat itu kita sedang bersaksi tuh. Ya Allah, kamu kan ketika dikatakan alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Itu kan artinya apakah kamu akan taat aku? Apakah kamu akan menuhankan aku? Apakah kamu akan menomorsatukan aku? Apakah kamu akan menjadikan aku pertimbangan utama dalam hidupmu? Kan gitu itu. Apakah kamu akan mengikuti semua perintahku, melaksanakannya, dan meninggalkan semua laranganku? Kita itu jawab, nggih, sanggup, siap, taat. Gitu itu. Jadi kalimat syahidna itu, bala syahidna itu begitu. Gitu. Ternyata begitu lahir, kita tidak begitu. Kita menuhankan nafsu. Iya, seperti dalam Al-Furqan ayat 43 itu. Iya, kemudian surat yang lain dalam surat Adzariyat ada banyak yang ternyata manusia menuhankan nafsu, tidak menuhankan Allah. Makanya ini dalam ayat yang ke-23 surat Abasa ini disampaikan, kala sekali-kali tidak, lamma yaqdima amarahu, manusia belum melaksanakan apa yang diperintahkan. Kenapa kok dibilang kala? Saya ulangi, kenapa dibilang kala? Karena manusia mengakunya, sudah saya merintah melaksanakan perintah. Kata Allah, kala belum. Kamu belum, gitu kata Allah. Fal yang duril insanu ila ta'amihi, akan tidaklah manusia memperhatikan apa makanannya. Anna sobabnal ma'an sobban, kamilah yang membelah bumi, mencurahkan air yang melimpah, tapi mereka juga tidak bersyukur. Summa syaqaqnal arda syaqqan, kami juga yang membelah bumi lalu fa'ambatna fiha habban,
Kami juga menumbuhkan dalamnya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, ya toh. Nah, seterusnya nanti ya dilanjutkan. Fal yang dzul insanu la ta'amin sababna fa'ambatna fiha habban, dan kami tumbuhkan biji-bijian itu. Jadi makanan yang kamu makan juga dari Allah, air yang kamu minum juga dari Allah, tapi kita lupa bersyukur, malah kemudian tidak taat kepada Allah alias kufur. Karena itu, ayo kita rethinking dan reorientasi hidup, banting setir, ayo taat. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Saya sedang di Banjarbaru, di Banjarmasin, menuju, bentar lagi saya harus ke bandara, karena sudah ditunggu nanti insya Allah jam 2 di Malang. Jadi harus segera ke bandara untuk insya Allah nanti jam 2 sudah ditunggu di Malang. Nanti Kamis sudah harus balik ke Bali lagi, karena kalau nggak kajian di Bali nanti dimarahin sama orang lain bahasa Arab. Oke, ada pertanyaan? Oke, saya rasa cukup ya. Nanti dipelajari lagi di rumah, apakah kita sudah sesuai dengan janji kita kepada Allah. Yang kedua, apakah kita sudah memilih jalan yang mendaki atau malah jalan yang menurun? Siapa yang bisa menjawab? Kita sendiri. Saya tidak akan menjudge sampean, saya hanya memberikan clue atau tanda-tanda simptomnya. Bagaimana. Kita nggak usah ikut-ikutan orang yang ngomong, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya kita itu diberitahu Allah. Dengan apa? Dengan tanda yang ada di dalam ini. Di dalam Quran dan hadis. Dengan ini kita mendapat petunjuk Allah. Ya, inilah kunci jawaban ujian itu. Saya rasa itu, semoga Allah merahmati kita, dan kita dalam siratal mustaqim ila akhir. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma fil mu'minina wa muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man tawallana wa barik lana fi ma atayta wa qina sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa tuqdi. Tabaraka rabbana wa ta'ala. Amin. والله قد أسلم من الجن والشيطان ربنا نجنا ولنا سبيل ربنا لا تجعلنا من اللهم ارفع درجتنا في الدنيا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا اللهم لا نفعنا من الكافرين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.